Ya, kita lanjutkan part kedua mengenai salah satu pengusaha ini tertipu 2 miliar karena memahari batu mustika merah delima yang palsu begitu. Yang terjadi apa ketika seseorang ini sudah mengeluarkan uang banyak, ya kan? Mungkin saudaraku semuanya tahu, sudah saya sampaikan kemarin bahwa ketika kita memahari dengan harga yang mahal, ternyata tidak kunjung membuahkan hasil, kan rasanya tekanan batin, ya kan? Apalagi ini uang yang besar. Nah, pengusaha ini mengatakan, Ki Bagus, sejak saya mengeluarkan mahar 2 miliar itu, usaha saya kok semakin turun, ya, kemudian kok saya dijauhi keluarga. Saya bisa menjawab dua keluhan itu. Yang pertama, kenapa usaha turun? Karena orang ini, bapak ini sudah mengeluarkan uang yang banyak. Akhirnya apa? Pikiran. Dia tidak konsen dalam urusan usahanya. Amburadul, akhirnya apa? Turun dan bisa saja jadi gulung tikar. Nah, kemudian dia dijauhi sama keluarga, kenapa? Karena ditanya uang 2 miliar itu digunakan untuk apa begitu. Ya kan? Harapannya kan merah delima itu dipakai untuk meningkatkan omset usaha, kan juga bisa. Batu mustika merah delima dipakai untuk pelarisan, itu juga bisa sebenarnya. Nah, lantas ini palsu begitu ya. Pertanyaannya, Ki Bagus tahu dari mana kalau itu palsu? Nah, ini cukup unik ya. Ki Bagus bisa tahu dari mana itu barang itu palsu? Yang pertama adalah penggunaan dengan cara tes ya. Sebenarnya batu mustika sejatinya itu tidak perlu dites, saudaraku semuanya. Tidak perlu dites. Ya, cukup diperhatikan, dirasakan, disentuh. Kita menyentuh dengan hati. Nah, itu ya, seperti orang asmara begitu, asmaran. Kita itu menyentuh dengan hati. Kalau batu mustika ini ada keterikatan dengan kita, ada rasa, enggak tahu itu apa rasanya ya. Pokoknya di dalam tubuh kita itu rasanya ada keterikatan gitu. Mak sengkring gitu ya. Kalau energi itu ya. Ada rasa getaran ya. Maka dari itu, banyak orang yang datang ke tempat saya tanya, Bagus, batu mustika apa yang cocok? Saya tunjukkan 2. Mereka lihat, kok saya lebih tertarik yang ini? Nah, ini itu cocok. Kalau tidak tertarik maka ya bukan cocok ya. Seperti itu. Seseorang mendapatkan batu mustika ya, tentunya kan harus ada keterikatan yang saya katakan tadi. Itu yang pertama, mengetahui kenapa kok bisa palsu. Yang kedua, ya, setelah Anda memahari sebanyak itu, ya, katakanlah banyak, besar, mahal, tetapi ketika besok Anda sudah telepon kepada orangnya, cara pakainya gimana Bang? Pak, Mbah, Ki, siapa lagi sebutannya, entah apapun itu ya, kalian tidak direspon. Nah, menunjukkan apa? Orangnya ambil uang, kabur. Apalagi 2 miliar, kabur. Kemudian saya tanya lagi, kok tidak ada Pak, hitam di atas putih, begitu ya? Nah, itu juga salah satu contoh kenapa kok saya menyebutnya palsu. Kemudian yang kedua, ya, keberapa tadi? Ketiga, kenapa kok bisa disebut palsu? Katanya batu mustika merah delima yang asli itu membuat orang ataupun pemiliknya kaya, ya kan? Kaya. Tetapi kalau dilihat orang ini, orang biasa ini, ternyata pengusaha ini belinya melalui Facebook. Setelah diteliti di Facebook, profil orangnya itu hanya orang biasa yang mengatakan seperti sebagai paranormal, tetapi dia masih anak muda, senang main trek-trekan sama teman-temannya. Nah, ini loh, ini yang menjadi sebuah acuan. Terkadang background hidup kita itu tidak sesuai. Ya, itu yang harus kita ketahui, ya kan? Semacam itu. Kemudian ada ada beberapa hal yang menjadi acuan kenapa benda itu, mustika itu palsu, ya kan? Karena yang menjadi acuan adalah orangnya, menggunakannya itu seperti apa. Itu harus ada tata cara yang benar. Bukan hanya batu mustika diberikan 2 miliar, sudah gitu aja, bukan. Ternyata ada tata caranya, semuanya lengkap, apalagi ini adalah mustika yang sangat mahal sekali.
harus disesuaikan semuanya, cara penggunaannya, cara merawatnya, pantangannya apa, dan lain sebagainya. Kalau semua itu tidak ada, maka bisa dipastikan itu adalah palsu. Semacam itu ya saudaraku semuanya. Baik, apakah sudah jelas? Ya, saya harap sudah jelas. Nah, ada pertanyaan lagi, gimana Ki Bagus nasib bapak pengusaha itu? Ya, kalau nasibnya memang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan usaha atas kemampuannya bagaimana. Begitu. Saya tidak bisa membantu untuk mengembalikan 2 miliar, saya tidak bisa, ya kan? Yang saya ajarkan adalah bagaimana kita melapangkan dada atas semua masalah yang datang di dalam hidup kita. Siapa tahu memang uang itu bukan uang yang cocok untuk Anda, semacam itu, ya kan? Oke, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Untuk kedepannya, boleh kalau ada pertanyaan apapun silahkan tuliskan di kolom komentar, ataupun membutuhkan sarana spiritual Batu Mustika, cek di situs batumustika.com, dan juga langsung kontak WA yang sudah tertera di video ini, begitu ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.